Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, semoga sehat dan semuanya ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan tampilkan perdebatan antara Ustadz dengan Husain, atau kerap sekali disebut Useng ya, dari Irak. Dan Useng ini dulunya seorang Syiah ya filah, lalu kemudian masuk jadi Kristen. Dan sekarang Useng ini dibangga-banggakan oleh debater Kristen di Indonesia begitu ya. Nah, di video kali ini kita akan tampilkan detik-detik Useng dibungkam dan dipermalukan karena debatnya hanya modalkan asumsi oleh Ustadz yang faqih fiddin insyaallah. Namun sebelumnya mohon maaf, kami tidak translate videonya dengan tulisan atau teks, karena kalau hemat kami ya, melalui teks atau tulisan itu memerlukan waktu yang cukup relatif lama gitu ya. Jadi kami langsung saja translate melalui lisan. Baik, kita akan tampilkan videonya. Silakan. اسمعني بولس ماذا قال كل الكتاب موحى به من الله صح؟ نعم. هل قال الكتاب المقدس؟ نعم، الكتاب المقدس قال بوحي الروح القدس. Baik, ikhwafillah, kita akan mencoba translate terlebih dahulu. Di sini Ustadz membawa pernyataan dari Bulus. Bulus itu bahasa Arabnya dari Paulus, ikhwafillah. Dan bertanya kepada Useng. Saya panggil Useng saja ya, biar lebih akrab gitu ya. Dan apa yang dikatakan Paulus? Katanya, "Madza qala qulil kitab muhabbi minallah." Sah? Ya. Kitab itu kita tidak tahu maksud kitab itu apa karena tidak dituliskan di sana. Kitab itu dicintai atau dipilih oleh Tuhan. Nah, lalu kemudian ustadznya bertanya kepada Useng, benarkah hal itu? Useng langsung menjawab, "Na'am, Al-Kitab Al-Muqaddas." Dan Useng ini menambahkan jawabannya ya kapila. Katanya itu adalah kitab Muqaddas. Qala wa huwa Ruhul Qudus. Dan ditambahnya lagi dengan jawaban bahwasanya itu adalah Roh Kudus. Baik, kapila, kita akan lanjutkan lagi videonya. Silakan. نبوءة بمشيئة إنسان بل كتب أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. اسمع. Baik, nah di sini Useng semakin kentara sekali asumsinya ikhwafillah. Tanpa menampilkan data, tanpa menampilkan ilmu, orang ini hanya mengklaim saja. Dan tadi dikatakan lam tuktab nubuwatun bi masyiatil insan bal kataba unasullah al-quddusuna masukina min rohil kudus. Katanya demikian ikhwafillah. Jadi katanya tidak ditulis nubuat itu oleh kehendak manusia, akan tetapi ditulis oleh manusia yang dirasuki oleh Ruh Kudus, dan itu adalah penulisan Alkitab katanya, Bible. Nah, Useng ini sangat asumsi sekali karena tidak menampilkan data dan tidak menampilkan fakta, sehingga Ustadz ini mengatakan isma itu, dengarlah gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi hafilah. Ini semakin menarik ya. Silakan. اسمع. النص لم يقل الكتاب المقدس، النص قال كل الكتاب موحى به من الله. أي كتاب الله أعلم. ممكن كتاب شكسبير مثلا، أو كتب اليهود. هل قال الكتاب المقدس؟ هل قال إنجيل يوحنا ومتى ولوقا ومرقس؟ لا، لم يحدد. هذا غير أصلا إن النص اليوناني لا يقول كل الكتاب، إنما يقول كل كتاب، لا يوجد التعريف. يقول قل كل الكتاب موحى به من الله. كل كتاب وليس الكتاب، كل كتاب. Nah, ikhwafillah, barusan langsung dijawab oleh Ustadz ini ya. Di dalam teks atau di dalam nasnya itu tidak disebutkan kitab Muqaddas atau Bible itu. Tapi dalam nas itu hanya disebutkan kitab. Ya, jadi kitab saja yang dipilih atau yang dicintai oleh Allah. Dan apakah kitab itu? Ya, Allahu a'lam katanya. Dan Allah lah yang Maha tahu.
apakah buku Shakespeare atau kitab Yahudi? Apakah juga disebutkan di sana kitab Yohanes, Lukas, Matius, ya, dan lain sebagainya? Kan tidak seperti itu, ya, kan tidak. Kita akan lanjutkan lagi, Khafillah. تمام. طيب يعني أفهم منك، هل متى قال أنا أكتب بوحي من الروح القدس؟ حبيبي، كتابنا المقدس هو حجة علينا من الألف والياء، من متى إلى الرؤيا نقر طيب. ونعترف اسمعني نقر يعني ونعترف بأن كاتب. Nah, ikhafillah. Sampai tepuk jidat ya Ustaznya ya. Kata Ustadz ini, nah kita sudah paham dan ini penjelasannya sudah sangat utuh begitu ya. Tamam, tadi dikatakan demikian. Sekarang, nah kata Ustadz ini bertanya, kapan Paulus mengatakan bahwa dia menulis kitab dengan bantuan Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan dari Ustadz. Tapi lagi-lagi barusan Usain ini menjawab dengan asumsinya, ikhafillah, ya. Katanya kitab Muqaddas atau Bible itu wahyu dari Tuhan, ya, dari alif sampai iya. Sampai-sampai Ustadz ini tersenyum, ikhafillah, karena memang tidak tahu nas, ya, tidak tahu nas dan tidak tahu bagaimana teksnya, begitu ya. Kita akan lanjutkan lagi, ikhafillah. كتب أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس وأجمع المفسرين المسيحيين. بس خلينا نجاوب. لم يختلف أهل التأويل في تفسير الآية في إنجيل في كتاب رسالة تيموثاوس. إنما ikhafillah. Jadi ini Usain tidak menjawab pertanyaan daripada Syekh ini. Kan tadi dikatakan kapan Paulus mengatakan bahwa dia menulis kitab dengan bantuan Roh Kudus, tapi Usain ini tidak menjawabnya. Bahkan tadi dikatakan bahwa Ustaz ini hal setujibuni, apakah engkau akan menjawab pertanyaanku? Malah kemana-mana ya jawaban Usain ini ya. Bahkan tadi dikatakan oleh Usain ini ya, ahli tafsir tidak berbeda pendapat dan semua sepakat katanya mengenai menafsirkan Injil, ya. Ustaznya sampai tersenyum kayak gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya ke video berikutnya. Silakan ikhwillah. أجمع المفسرون المسيحيين على أنها تدل على الكتاب المقدس العهد الجديد بأكمله، ولم يختلف أهل التأويل في ذلك. متأكد من هذا الكلام؟ نعم. Lalu kemudian, nah asumsi Usain ini kemudian dijawab oleh Ustadz ini ya, Masya Allah Ustadznya sangat luar biasa keilmuannya. Apakah engkau yakin, katanya, bahwa yang di sana itu adalah Alkitab Muqaddas dan para tafsir ya, para ahli tafsir itu tidak berbeda pendapat tentang Injil ini? Apakah itu yakin ya? Nah sekarang kita akan lihat jawaban dari Ustadz ini, dan Ustadz ini Masya Allah ya menampilkan data dan fakta bahkan langsung dari tafsir yang masyhur begitu ya. Silakan. طيب يعني أعرض لك تفسير أنطونيوس فكري. لم تكتب نبوءة بمشيئة إنسان، بل كتب أناس الله اسمع انظر المفاجأة الآن. انظر المفاجأة الآن. وحتى هذا وإن تفسير. كان قال شيء اسمع فالقول مؤول، فالقول مؤول إن شاء الله. اسمع. طيب نعم. مؤول. اسمع، هذا تفسير القس أنطونيوس فكري. أنت قلت أجمع أهل التأويل على أن المقصود نعم. بهذا النص العهد القديم والعهد الجديد، صح؟ أنا قلت لك إنه المقصود به أنت اقرأ النص كمل. تمام. شوف هنا المفسر أنطونيوس فكري ماذا يقول؟ يقول وكما أوحي به لمن كتب هو قادر أن يهب فهما لمن يدرسه. وبولس الرسول كان يقصد العهد القديم، يعني ليس الإنجيل.
نعم يا على كملت الصاعقة هذه الجميلة. كملت. بالله عليك شوف بس، كان يقصد ماذا؟ يقصد العهد القديم. Ini Ustadz ini sangat nikmat ya ketika tertawanya begitu ya. Karena kebenarannya sangat jauh daripada apa yang diklaimkan oleh Usain ini. Nah, jadi Ustadz ini menampilkan bukti fakta ternyata dalam tafsir yang sangat masyhur itu bahwasanya kitab yang dimaksud Paulus itu yang dipilih itu bukan kitab Muqaddas, ikhafillah, bukan Bible, tetapi ya perjanjian lama. Berarti dalam hal ini adalah Taurat. Tetapi karena memang Usain ini udah terlanjur asumsi ya, tadi dikatakan di awal sudah kekeh mengatakan Alkitab Muqaddas dan itu Bible. Jadi harus menanggung malu Usain ini ya. Baik, ikhwillah, Masya Allah. Ini ulama-ulama kita ini, ustaz-ustaz kita ini semoga disehatkan oleh Allah untuk berjuang mematahkan asumsi-asumsi liar ya yang disampaikan oleh non muslim di sana begitu ya. Baik, ikhwillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan, dan akhir debat ini Usain ini ya tidak tertahan lagi gitu ya, karena memang sudah terlihat ininya, asumsinya. Jadi diakhiri saja oleh Ustadz ini begitu ya. Silakan kita simak sampai akhir saja ya Khafillah. يعني ليس الإنجيل يقصد التوراة. بولس كان يقول كل كتاب محبي من الله يقصد التوراة، وأنت قلت أجمع أهل التأويل. وهنا مفسر من أشهر مفسرين النصارى، من أشهر مفسرين النصارى طاولي يقول نحن العهد نؤمن القديم. كجميعنا وإيمان مطلق على أن الكتاب المقدس هو وحي من الله. لا أنت قلت هنا النص هذا. الرجل ليس بالي. Nah, ini hanya berdasarkan asumsi ya, bahwasanya iman itu sudah mutlak bahwa Bible itu adalah wahyu dari Allah, dari Tuhan begitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang ada di nas kalau seperti itu ya.